Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdania Atijaa akan mempresentasikan review buku dari Adi Abdillah yang judulnya 7 Rahasia Menjadi Jutawan. Untuk rahasia yang pertama itu yaitu keyakinan positif. Keyakinan yang positif itu seperti cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan. Sebaliknya, sikap pesimis dan berkeluh kesah adalah kegelapan yang akan menyesatkan seseorang. Yang pertama dan yang paling utama dalam membahas langkah-langkah rahasia menggapai impian adalah keyakinan yang positif, keyakinan yang kuat bahwa impian kita itu akan terwujud, keyakinan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia akan mewujudkan impian kita. Istilah lain dari keyakinan positif adalah positive thinking atau optimis. Ya, sebuah cita-cita tidak akan terwujud jika memiliki keyakinan yang kuat bahwa semua itu akan terwujud. Keyakinan bahwa usahanya akan berhasil, keyakinan yang sangat kuat bahwa impiannya akan menjadi nyata, dan keyakinan positif lainnya. Baik, untuk rahasia kedua yaitu menulis. Tulislah keinginan kita. Nah, mulai sekarang kita bisa menuliskan semua apa yang kita impikan. Seperti yang pertama, saya ingin anak saya menjadi penurut, saya ingin sudah mendapatkan pekerjaan bulan depan, saya akan sudah punya rumah tahun depan. Yang keempat, suatu saat saya akan menjadi penulis andal. Yang kelima, suatu saat barang dagangan saya akan menguasai mode di kota ini, dan masih banyak impian-impian lainnya. Dari sekian banyak harapan atau impian Anda, satu hal yang harus Anda ingat bahwa harapan atau impian Anda akan lebih mudah terwujud manakala Anda fokus terhadap suatu masalah. Jadi menulis adalah salah satu rahasia dari 7 rahasia sukses ini. Adapun contoh konsep impian yang dapat kita tulis itu seperti yang terlihat di slide. Saya akan membuat rumah makan yang paling disukai mahasiswa di kota ini. Cara-cara yang harus kita lakukan itu, yang pertama, mencari juru masak yang profesional dan terkenal hebat tentunya. Yang kedua, mencari lokasi yang strategis. Yang ketiga, membuat strategi marketing atau pemasaran. Yang keempat, mencari pemasok bahan makanan yang paling murah. Dan yang kelima, mencari investor dan menggandeng relasi. Dan masih banyak cara-cara yang harus kita lakukan. Setelah kita menulis harapan, atau setidaknya setelah menulis harapan kita akan melakukan dua hal. Yang pertama itu melakukan konsep yang kita buat sendiri. Yang kedua, memasang dan menempelkan atau meletakkan harapan Anda tersebut di tempat yang mudah kita baca sendiri, misalnya di dinding kamar tidur, di pintu lemari pakaian, di meja kerja, di wallpaper komputer, atau di screen telepon seluler kita, yang pokoknya tempat yang gampang kita lihat, yang sering kita duduk sendiri belajar, dan kita sering memandangi tempat-tempat tersebut. Letakkan di mana saja sesuka kita, baca setiap hari minimal 1 kali setiap hari. Hal ini untuk menguatkan tekad dan harapan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih fokus dan lebih semangat. Setelah Anda atau kita menulis dan membacanya minimal 1 kali sehari, sebaiknya kita mengiringinya dengan ucapan, ingatlah bahwa iman itu adalah keyakinan yang diteguhkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Inilah ajaran Islam yang sering dianggap remeh dan dilupakan sebagian orang, padahal hikmah dari ajaran Islam sangat luar biasa. Yang ketiga yaitu visualisasi. Visualisasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata vision, yang artinya angan-angan, penglihatan, impian, atau khayalan. Jadi, pengertian praktis visualisasi adalah membayangkan seolah-olah impian kita itu menjadi nyata, atau dalam bahasa praktik lain, visualisasi adalah mendekatkan impian sedekat-dekatnya sehingga seolah-olah telah menjadi nyata. Oke, visualisasi ini sangat dekat dengan impian. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang visualisasi, kita akan membedakan pengertian mimpi dengan impian. Yang pertama, mimpi.
Mimpi dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, secara bahasa, mimpi adalah alam bawah sadar manusia yang berisi gambaran hidup, nyata atau tidak nyata yang biasanya terjadi di saat manusia sedang tertidur. Yang kedua, mimpi dalam pengertian istilah adalah gambaran hidup yang berada di alam bawah sadar atau daya khayal manusia yang sangat jauh dari realita. Dan dari kedua pengertian itu, yang namanya mimpi adalah sesuatu yang mustahil terwujud, sedangkan impian adalah gambaran hidup atau kondisi atau situasi yang diharapkan akan menjadi nyata. Jadi, apa yang dihayalkan seseorang dalam impiannya adalah sesuatu yang sangat mungkin bisa menjadi nyata, seperti contoh seseorang yang punya impian menjadi pilot, sekolah S2 di luar negeri, punya pesantren, atau menjadi PNS, menjadi pengusaha kaya raya, dan sebagainya. Semua impian itu bisa jadi kenyataan dan bukan sesuatu yang mustahil. Nah, kembali tentang visualisasi. Tentang visualisasi, rahasia ketiga menggapai impian ini adalah visualisasi dengan cara mendekatkan impian sedekat-dekatnya seperti menyesuaikan lingkungan, mengkondisikan dan mewarnai hari-hari kita dengan impian. Misalnya, seperti seseorang yang memiliki impian menjadi penulis, kondisikan seolah-olah Anda benar-benar menjadi seorang penulis dengan cara yang pertama, sering berkumpul dan berdiskusi dengan penulis tentunya. Yang kedua, membuat tulisan-tulisan di buku tulis. Yang ketiga, mulai membuat buku dengan diberi daftar isi dan kata pengantar. Yang keempat, sering bersilaturahmi ke penerbit buku, dan masih banyak lagi cara-cara lain. Rahasia keempat yaitu bersyukur. Mungkin ada yang heran dan bertanya mengapa syukur termasuk dalam salah satu rahasia ini, padahal itu adalah istilah umum yang sangat umum. Tapi jangan remehkan kata yang satu ini. Syukur adalah kunci yang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam menggapai impian. Syukur itu bukan saja ungkapan lisan, melainkan juga perbuatan dan perasaan tenang serta bahagia yang menyelimuti hati atas setiap karunia yang diberikannya. Misalnya, ketika kita bangun tidur, ucapkan alhamdulillah, ucapkan dengan sepenuh hati. Bukankah kita bersyukur diberi kesempatan hidup sehingga kita bisa lebih banyak beramal? Begitu kita wudhu, ucapkan alhamdulillah, ungkapkan dengan sepenuh hati. Bukankah kita ini diberi nikmat karena kita bisa membasuh muka, tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Sementara masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit dengan perban yang melilit tubuh mereka, sehingga mereka tidak bisa merasakan sejuknya air di pagi hari seperti yang kita rasakan. Kita lihat di sekeliling rumah kita. Ucapkanlah alhamdulillah. Selain ungkapkan rasa syukur lewat lisan dan perasaan hati, syukur juga bisa diungkapkan lewat perbuatan. Rahasia kelima yaitu berdoa. Doa adalah tanda bahwa manusia itu makhluk yang lemah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Doa adalah tanda bahwa seorang hamba itu membutuhkan Allah dan mencintai serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah? Bukankah segala sesuatu adalah kehendak Allah? Dan bukankah Allah pula yang menentukan rezeki setiap makhluknya? Lalu kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah yang menentukan segala-galanya, maka apa alasan kita untuk tidak berdoa kepadanya? Rasulullah SAW bahkan sangat membenci orang yang selesai sholat langsung beranjak pergi tanpa mau meluangkan waktu sejenak untuk berdoa kepadanya. Orang tersebut dikatakan sebagai orang sombong yang seakan tidak membutuhkan Allah yang maha berkuasa atas segala-galanya. Adapun adab dan waktu mustajab dalam berdoa tentu ada adab-adab yang harus kita penuhi agar doa kita dikabulkan oleh Allah yang maha pemurah. Adab-adab tersebut yang pertama, mengawali dan mengakhiri doa dengan membaca tahmid atau sholawat. Yang kedua, dianjurkan untuk mengangkat tangan kita lalu merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah wajah kita sebagaimana Rasulullah pernah melakukannya. Yang ketiga, dalam berdoa sangat dianjurkan untuk merendahkan diri dan memohon yang terbaik kepadanya. Yang ketiga, menghadap kiblat dan suci.
Yang seterusnya harap dan takut, dan terakhir optimis. Dalam berdoa, hendaknya diiringi dengan perasaan penuh harap kepadanya bahwa doa akan dikabulkan dan takut dengan siksa Allah atau doa tidak dikabulkannya lantaran kemaksiatan kita. Oleh karena itu, sebaik-baik doa adalah yang juga diiringi dengan istighfar. Namun demikian, kita harus yakin dan optimis bahwa doa kita akan dikabulkannya. Usahakan untuk tidak terbesit keraguan sedikit pun dan perasaan pesimis dengan mengeluarkan kata-kata seperti saya sudah berdoa berkali-kali, tetapi tidak juga dikabulkan. Jika kalimat ini keluar dari lisan kita, maka ini adalah pertanda bahwa doa kita tidak akan pernah terkabulkan. Selain itu, adab-adab dalam berdoa yang lain adalah berdoa di saat-saat mustajab. Kapankah saat-saat mustajab doa itu? Yang pertama, saat berpuasa, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa tidak ada tabir antara doanya orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saat sepertiga malam terakhir atau saat sahur. Yang ketiga, saat dalam perjalanan musafir. Yang keempat, saat antara azan dan iqamat. Dan yang kelima, saat selesai sholat fardu. Yang keenam, doa di antara dua khutbah atau sholat Jumat. Yang ketujuh, saat sujud. Ini adalah waktu seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya. Sesudah berdoa dengan adab yang baik dan waktu yang mustajab, maka langkah terakhir adalah bertawakal atas doa yang sudah dipanjatkan tersebut. Namun jika doa yang sudah dipanjatkan dengan benar serta diiringi rasa optimis bahwa doanya akan dikabulkan, namun pada kenyataannya tidak, maka bisa jadi doanya akan menjadi salah satu dari 3 hal berikut. Yang pertama, dikabulkan di akhirat. Yang kedua, diganti dengan yang lebih baik. Yang kedua, digantikan dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga, menghapuskan doa dan menambah pahala. Yang keenam, sedekah. Saya rasa semua agama mengajarkan kepada kita tentang pentingnya arti derma atau sedekah. Di dalam Islam, hal ini sering diulang-ulang dalam berbagai ayat Al-Quran. Mengapa sedekah saya masukkan dalam kunci rahasia menggapai impian? Pasti sedekah ini merupakan kunci jawaban bagi orang-orang beriman atau berbagai masalah yang menjerat hidupnya. Seberapa besarkah pengaruh sedekah ini bagi terwujudnya impian kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, adapun manfaat sedekah yaitu melapangkan rezeki dan menyembuhkan penyakit. Rahasia ketujuh yaitu tekun dan fokus. Orang bijak pernah mengatakan, Anda hanya akan mendapatkan sesuatu yang mana Anda telah menghabiskan waktu paling lama untuk memikirkannya. Kalimat ini bukan main-main atau basa-basi. Kunci yang mudah untuk menerjemahkan kalimat bijak itu adalah ketekunan. Ya, seseorang yang menghabiskan hari-harinya untuk akhirnya nanti. Adapun penyebab seseorang menjadi tidak fokus dan apa solusinya? Penyebab seseorang menjadi kurang fokus bisa bermacam-macam, yang antara lain, yang pertama itu tertarik dengan rumput tetangga yang lebih hijau, dalam artian selalu melihat bisnis orang lain yang menggiurkan. Yang kedua, tidak membuat komitmen yang kuat atas apa yang sedang digelutinya. Yang ketiga, ingin segalanya serba instan, dalam artian langsung jadi siap pakai, sehingga melupakan proses. Yang keempat, bisa juga karena diganggu jin atau setan. Hal ini wajar karena setan memang tidak senang melihat Bani Adam berbuat kebaikan. Dengan segala cara ia akan menggodanya. Adapun solusinya, yang pertama membuat komitmen yang tegas dan kuat. Yang kedua, banyak membaca doa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kuatkan keyakinan bahwa jangan menyerah dengan pekerjaan sampai pekerjaan itu yang menyerah dengan kita. Yang keempat, buatlah target bisnis yang terinci. Yang kelima, sibukkan diri Anda dengan jadwal-jadwal pekerjaan saat ini sehingga Anda tidak berkesempatan memikirkan pekerjaan lain. Yang keenam, mantapkan keyakinan bahwa segalanya butuh proses, tidak ada yang serba instan. Bila ada yang sukses secara instan, maka ketahuilah bahwa kesuksesannya itu tidak akan bertahan lama atau semu belaka. Itulah presentasi dari saya mengenai review buku dari Adi Abdillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.